warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Armianto dari kelas mata keperawatan. Di sini saya akan melakukan penugasan SPKMP 1. Dengan ini saya akan melakukan pengambilan materi tentang sistem pernapasan dari penyakit bronkitis pada manusia. Yaitu saya akan menerangkan sedikit tentang definisi dari penyakit bronkitis sampai cara pencegahannya sehingga pasien tersebut menjadi sembuh sedia kala. Di sini juga saya akan menerangkan sedikit tentang anatomi, fisiologi dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh. Fungsi dari sistem pernapasan adalah untuk mengambil O2 yang kemudian dibawa ke darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran, untuk menurunkan CO2 dari metabolisme. Kemudian di sini ada hidung, faring, laring, trankea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian mengeluarkan CO2 dari hasil metabolisme yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan saluran udara yang pertama yang mempunyai dua lubang dipisahkan oleh sekat selaput nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu untuk menyaring udara, debu, dan kotoran. Selain itu terdapat konka nasalis inferior, konka nasalis posterior, dan konka nasalis media yang berfungsi untuk menghangatkan udara di dalamnya. Kedua yaitu faring. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dari jalan makanan terdapat di bawah dasar pernafasan di dalam rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Kemudian di bawah selaput lendir terdapat jaringan ikat, juga di beberapa tempat terdapat folikel getah bening juga. Ketiga di sini ada laring, yaitu laring merupakan saluran udara bertindak belum sebagai pembentukan suara, terletak di depan faring sampai ketinggian volume serviks dan masuk ke dalam trankea di bawahnya. Laring dilapisi oleh selaput lendir kecuali pita suara bagian epiglotis yang dilapisi oleh selaput epitelium berlapis juga. Juga di sini ada trankea yang urutan keempat, yaitu trankea merupakan lanjutan dari laring yang berbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang rawan yang berbentuk seperti tapal kuda yang berfungsi untuk mempertahankan jalan nafas tetap terbuka sebelum dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel bersila yang berfungsi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk bersama-sama dengan udara pernafasan. Kemudian di sini ada bronkus. Bronkus merupakan lanjutan dari trankea. Ada dua buah yang dapat pada ketinggian vertebral thoracalis, mempunyai struktur serupa dengan trankea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Kemudian bronkus kanan lebih besar dari yang kiri. Kemudian bronkus memiliki cabang yang lebih kecil dinamakan bronchiolus. Terdiri terdapat cincin dan terdapat gelembung paru yang disebut alveoli di dalam bronkus itu. Kemudian yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru merupakan alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung. Inilah tempat terjadi pertukaran gas O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah pada manusia.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan sedikit tentang definisi bronkitis tersebut. Bronkitis tersebut ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan terutama organisme yang mempunyai bakteri. Serangan bronkitis berulang bisa terjadi pada orang perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran pernapasan yang menaun. Kemudian ini ada infeksi berulang bisa merupakan akibat dari alergi atau pembesaran amandel, dan kemudian bronkitis ini juga ada bronkitis ineriatif yang disebabkan oleh berbagai jenis debu tersebut seperti polusi udara yang menyebabkan iritasi ozon atau nitrogen oksida. Kemudian untuk mengenai infeksi dan hubungannya dengan bronkitis ini ada infeksi primer dan sekunder. Yang infeksi primer yaitu kecuali pada bentuk bronkitis kronikal masih jadi pertanyaan apakah infeksi mendahului terjadi bronkitis tersebut yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Infeksi yang mendahului bronkitis adalah infeksi bakterial yang mengorganisme penyebab pneumonia. Dikatakan bahwa banyak infeksi bakteri saja yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding bronkus sehingga terjadi bronkitis, sedangkan infeksi virus tidak dapat. Misalnya ada tipe influenza, campak, dan sebagainya. Infeksi dari bronkitis secara sekunder yaitu tiap pasien bronkitis yang tidak disertai dengan infeksi sekunder pada lesi apabila sputum pasien yang suatu berwarna putih jernih kemudian berubah warna menjadi kuning atau kehijauan atau berbau busuk, berarti telah terjadi infeksi sekunder oleh kuman anaerob, misalnya Bosomys trichoderma. Kuman yang sering ditemukan dan menginfeksi bronkus misalnya influenza dan Staphylococcus pneumoniae. Di dalam penyakit bronkitis ini ada gejalanya juga, yaitu gejala yang pertama yaitu batuk berdahak, yang kedua yaitu pada pasien mengalami sesak nafas, bengkak, lelah, dan sakit kepala, pipi tanpa kemerahan, kemudian ada gangguan penglihatan, dan yang terakhir yaitu adanya wajah telapak tangan atau selaput lendir yang berwarna kemerahan, seperti itu. Kemudian di dalam penyakit bronkitis ini ada dua pencegahan, yaitu yang pertama primer dan pencegahan sekunder. Kemudian untuk pencegahan primer yaitu pencegahan tingkat pertama merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat. Contohnya yaitu kita membatasi aktivitas berat dan kemudian hindari makanan yang merangsang batuk seperti gorengan atau minum es dan lain-lain. Dan yang lebih pentingnya yaitu jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan bersih di area kita. Selanjutnya untuk pencegahan sekunder, yaitu pencegahan sekunder merupakan upaya untuk membantu orang yang telah sakit agar sembuh, menghambat penyakit tersebut, menghindari komplikasi dan mengurangi ketidakmampuan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan diagnosis. Diagnosis ini dari bronkitis dapat ditegakkan bila pada anamnesa pasien mempunyai gejala batuk yang timbul tiba-tiba dengan atau tanpa sputum, dan tanpa adanya bukti pasien yang timbul tiba-tiba dengan atau tanpa sputum menderita pneumonia. Kemudian biasanya tidak dapat ditemukan adanya demam, gejala iritasi sebagai manifestasi progresivitas, dan batuk faring sejalan dengan perkembangan serta progres. Diperpanjang atau tanda oktus lainnya bila lendir
banyak dan tidak terlalu lengket akan dengan ronde basah. Dalam suatu penelitian dapat metode untuk meningkatkan kemungkinan pneumonia pada pasien dengan bentuk disertai dengan produksi sputum yang dicurigai menderita bronkitis, yang antara lain bila tidak ditemukan keadaan yang terjadi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.